Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar ilmu sejarah. Seperti apa? Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung aja kita ke yang pertama. Kata sejarah ada beberapa versi bahasa. Kalau teman-teman pernah dengar, yang paling sering itu keluar yaitu kata sejarah berasal dari bahasa Arab yang berarti syajarotun, artinya pohon. Ada juga kata sejarah berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, kata sejarah dari bahasa Inggris yaitu history. Pengertiannya, sejarah adalah suatu hal yang menceritakan tentang peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi. Yang kedua, sejarah dapat diartikan sebagai suatu silsilah atau asal-usul suatu kelompok, seperti silsilah keluarga, silsilah kepemimpinan, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa tokoh atau para ahli yang membuat pengertian sejarah. Dari Herodotus, beliau berpendapat bahwa sejarah itu suatu kajian untuk menceritakan seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban dalam suatu perputaran. Kemudian dari Ibnu Khaldun, seorang pendeta dari Tunisia, menjelaskan sejarah sebagai suatu catatan manusia, peradaban dunia, dan watak masyarakat. Dari Taufik Abdullah, tokoh masyarakat asal Indonesia, menjelaskan sejarah adalah suatu tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu di masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Kemudian ada tambahan dari R.G. Collingwood. Beliau berpendapat bahwa sejarah sebagai suatu penyelidikan mengenai kegiatan manusia di masa lampau. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah memang tidak bisa lepas dari suatu peristiwa, karena kalau peristiwa itu belum selesai, maka belum bisa dikatakan sejarah. Sejarah yang sebenarnya yaitu setelah peristiwa itu terjadi. Ciri-ciri sejarah yaitu, yang pertama itu penting. Sebuah sejarah dapat disaksikan lebih banyak saksi. Fenomenanya itu sangat berpengaruh bagi masyarakat. Yang kedua, unik. Sejarah atau peristiwa dapat terjadi hanya sekali, karena tidak akan terjadi pada waktu yang sama. Yang ketiga, abadi. Setiap sejarah yang sudah terjadi akan terus dikenang dan diingat semua masyarakat. Di sini saya ambil contoh mengenai peristiwa Mei 1998 yang terjadi pada awal Mei sampai di pertengahan Mei. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah kadang dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejadian atau kisah pada masa lampau. Yang membedakannya ya cerita manusia. Buku-buku seperti dongeng, legenda, atau sejenisnya itu adalah sebuah sumber dari sejarah sebagai kisah. Ada beberapa jenis sejarah sebagai kisah, ada yang dari politik, ekonomi, sosial, pemikiran, kebudayaan, sejarah kota, keluarga, dan ada sejarah lisan atau tradisi lisan. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu yaitu sebuah rekonstruksi peristiwa dalam sejarah yang disusun secara sistematis dan metodis, berupa asas, prosedur, metode, dan teknik ilmiah. Di dalamnya, kedudukannya sebagai ilmu, sejarah sebagai sebuah susunan pengetahuan mengenai peristiwa dan cerita yang terjadi di masa lampau. Menurut Pak Kunto Wijoyo, sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri, yaitu pertama dari empiris, berdasarkan pengamatan atau pengalaman manusia. Kedua, memiliki objek. Ada 3 unsur, yaitu manusia, waktu, dan ruang. Kalau sesekali unsur ini gak ada, ya belum bisa dikatakan objek sejarah. Yang ketiga, bersifat teori atau beberapa kumpulan kaidah. Yang keempat, mempunyai generalisasi atau kesimpulan. Yang kelima, memiliki metode atau cara. Nah, keempat, sejarah sebagai seni, yaitu sejarah yang memerlukan minat dan bakat seorang sejarawan dengan mengungkapkan semua potensi dan kemampuannya dalam penelitian sejarah. Unsur sejarah itu sebagai seni, yaitu ada intuisi, berdasarkan pemahaman naluri, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Kedua, sejarah dan ilmu sosial. Hubungan antara sejarah dan ilmu sosial itu memang nggak bisa dipisahkan, karena saling membutuhkan atau timbal balik. Dan karena sejarah itu memang merupakan bagian dari ilmu sosial.
Apa bedanya? Yang pertama dari ruang lingkup studi, manfaatnya, tujuannya, waktu, dan tempat. Nah, ada beberapa bagian-bagian ilmu sosial, ada antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, hukum, ilmu bahasa atau linguistik, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Nah, metode sejarah. Ada beberapa metode sejarah, saya di sini ambil 5 saja. Yang pertama, menentukan topik. Sejarawan melakukan beberapa riset tentang topik yang akan dikaji, dan topiknya harus layak diteliti. Yang kedua, heuristik. Dengan cara menentukan beberapa sumber yang akan digunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ketiga, verifikasi. Cara ini memang dibutuhkan juga penelitian sejarawan, karena akan menentukan apakah sumber itu bersifat original, orisinil, atau enggak. Yang keempat, interpretasi atau penafsiran. Yang terakhir yaitu historiografi, menulis berbagai fakta sekaligus maknanya untuk menghasilkan karya sejarah sebagai kisah. Oke, itu aja dulu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kelebihan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Kesempurnaan itu milik Allah dan kesalahan datang dari saya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.